dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Minggu Simon dengan NPM 20 40 30 301, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, pengenalan teknik mesin dan peluang kerja teknik mesin. Yang kedua, manufaktur dan material teknik. Saya Roman, NPM 20 40 30 30 06, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi energi, konstruksi mesin, dan mekanika kekuatan bahan. Saya Renatan dengan NPM 20 40 30 30 04 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu kekuatan material dan mekanika pulida dan penerapannya. Saya Minggu Simon. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang satu, pengenalan teknik mesin dan peluang kerja teknik mesin. 2. Manufaktur dan material teknik. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengenalan teknik mesin dan peluang kerja teknik mesin. Pengertian teknik mesin adalah ilmu teknik mengenai aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis, desain, manufaktur dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Contohnya, penerapan hukum Pascal pada prinsip kerja dongkrak hidrolik dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita temui di bengkel mobil atau tempat pencucian mobil, melihat sebuah alat untuk mengangkat mobil. Nah, itu merupakan salah satu penerapan hukum Pascal. Konsentrasi keahlian teknik mesin. Ada 4 poin. Yang pertama, desain konstruksi. Yang kedua, konversi energi. Yang ketiga, teknik manufaktur. Yang keempat, metalurgi bahan. Dan saya akan menjelaskan dari 4 poin tersebut. Poin yang pertama, desain konstruksi adalah kegiatan perancangan yang dapat menunjukkan informasi, catatan, dan lain-lain yang diperlukan sebelum masuk ke tahap pengerjaan suatu produk. Poin yang kedua, konversi energi adalah transformasi atau pengubahan energi, yaitu dari suatu bentuk ke bentuk lain agar dapat digunakan oleh manusia. Poin yang ketiga, teknik manufaktur adalah disiplin ilmu yang mempelajari perencanaan produk manufaktur dan perancangan proses pembuatan serta pengolahan sistem produksinya. Poin yang keempat, metalurgi bahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji proses pengolahan dan perekayasaan mineral dan logam. Cabang ilmu teknik mesin. Di sini saya mengambil 4 poin. Yang pertama mekanika, yang kedua kinematika, yang ketiga teknik material, yang keempat termodinamika. Dan saya akan menjelaskan dari 4 poin tersebut. Poin yang pertama, mekanika. Ilmu yang mempelajari gaya dan efek pada suatu benda. Contohnya, benda yang didorong. Pada benda yang didorong, misalkan lemari, pastikan kita mendorong itu memberikan gaya pada benda. Kita memberikan gaya, maka benda tersebut akan bergerak. Itu bagian dari mekanika. Poin yang kedua, kinematika. Ilmu yang mempelajari pergerakan dari suatu benda dan sistem tanpa mempedulikan gaya penyebabnya. Contohnya adalah perhitungan kecepatan jatuh sebuah benda yang dalam perhitungannya itu tanpa menganalisis perlambatan yang disebabkan oleh tekanan udara, yaitu contoh dari kinematika. Poin yang ketiga, teknik material. Ilmu yang mempelajari sifat bahan dan aplikasinya terhadap bagian bidang ilmu. Contohnya, desain material untuk membuat sepeda motor. Poin yang keempat, termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang digunakan di beberapa ilmu teknik.
termasuk teknik mesin dan teknik kimia. Termodinamika mempelajari energi, penggunaannya dan cara mengubahnya melalui sistem. Peluang kerja teknik mesin. Jurusan teknik mesin merupakan jurusan yang dikenal memiliki peluang kerja tinggi, bahkan rata-rata penghasilan di atas minimum. Tidak hanya itu, ada beberapa keuntungan juga yang akan diperoleh dari mahasiswa lulusan jurusan teknik mesin. Di antaranya adalah yang pertama, industri otomotif sangat membutuhkan para calon pekerja dari lulusan teknik mesin untuk merancang sebuah kendaraan bermotor. Yang kedua, mahasiswa lulusan teknik mesin juga memiliki peran penting dalam menciptakan alat yang sesuai dengan kebutuhan bioteknologi. Kita masuk ke materi yang kedua, pengertian manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin dan tenaga kerja dalam suatu medium, yaitu proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Proses manufaktur dapat dibagi dalam dua jenis operasi utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, operasi pemrosesan, merubah benda kerja dari suatu bentuk ke bentuk yang diinginkan. Yang kedua, operasi perakitan, menyambung atau menyatukan dua atau lebih komponen-komponen. Pengertian tentang material. Material adalah sesuatu yang disusun atau dibuat oleh bahan. Material digunakan untuk transportasi hingga makanan. Ilmu material atau bahan merupakan pengetahuan dasar tentang struktur, sifat-sifat, dan pengolahan bahan. Kualifikasi material teknik. Secara garis besar, bahan dapat dikualifikasikan sebagai berikut. Poin yang pertama, logam. Terdiri dari elemen logam murni atau kombinasi dari elemen-elemen logam. Logam memiliki sifat kuat, kulit, mudah dibentuk, dan bersifat sebagai pengantar panas dan listrik yang baik. Logam terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, logam fero merupakan jenis logam yang terbuat dari gabungan karbon dan besi. Contohnya, besi cor dan baja. Yang kedua, non-fero. Logam non-fero ialah logam yang tidak berisi bagian besi. Logam non-fero murni banyak sekali tidak dipakai tanpa memakai logam lain sebab sifatnya yang belum mengisi syarat. Contohnya tembaga, aluminium, perunggu, dan lain-lain. Poin yang kedua, non-logam terbagi lagi menjadi tiga, yaitu 1. Keramik, 2. Polimer, 3. Komposit. Yang pertama, keramik. Molekul-molekulnya berdasarkan pada ikatan antara elemen logam dan non-logam, termasuk oksida, nitrida, kabrida. Biasanya tahan api, keras, getas, dan penghantar panas dan listrik yang buruk. Yang kedua, polimer. Kebanyakan merupakan senyawa organik, memiliki struktur molekul yang luas, kerapatan rendah, pengantar panas, dan listrik yang memburuk, namun mudah dibentuk. Poin yang ketiga, komposit. Komposit merupakan gabungan dari kombinasi dari dua bahan atau lebih yang masing-masing sifatnya tetap. Saya Roman. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi energi, konstruksi mesin, dan mekanika kekuatan bahan. Konversi energi. Pengertian energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda sehingga untuk melakukan kerja. Sifat-sifat energi secara umum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, transformasi energi. Yang kedua, transfer energi. Yang ketiga, energi dapat pindah. Yang keempat, energi adalah kekal. Bentuk-bentuk energi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, energi kinetik. Yang kedua, energi potensial. Yang ketiga, energi mekanik.
Yang keempat, energi listrik. Yang kelima, energi elektromagnetik. Dan yang keenam, energi kimia. Di sini saya akan menjelaskan dari keenam energi tersebut. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Contoh seperti energi kinetik adalah air terjun, aliran air sungai, mobil yang sedang melaju, dan lain sebagainya. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda kerja karena kedudukannya. Contoh dari energi potensial seperti air waduk, kereta roller coaster, dan gravitasi bumi. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total, yaitu penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Contoh energi mekanik seperti turbin air dan prinsip kerja PLTA. Yang keempat, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berkaitan dengan arus elektron. Contoh dari energi listrik antara lain motor starter, panas pada solder, dan cahaya pada lampu. Yang kelima, energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Contoh penggunaan elektromagnetik seperti Röntgen, radio, mikrowave, oven, dan lain sebagainya. Yang keenam, energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom atau molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Contoh dari energi kimia seperti baterai dan aki. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konstruksi mesin. Komponen-komponen utama konstruksi mesin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, poros. Yang kedua, bantalan puli. Yang ketiga, fibel. Dan yang keempat, motor penggerak. Yang pertama, poros. Poros dalam sebuah mesin berfungsi untuk meneruskan tegangan melalui putaran mesin. Setiap elemen mesin yang berputar seperti cakra tali, puli sabuk, mesin, piringan kabel, tromol kabel, roda jalan, dan roda gigi. Macam-macam poros terbagi menjadi 3, yaitu poros transmisi, poros spindle, dan poros gandar. Yang kedua, bantalan puli. Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang umur. Yang ketiga, fibel. Fibel adalah jarak yang jauh antara dua buah poros, sering tidak memungkinkan transmisi langsung dengan roda gigi. Sabuk atau belt terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Kecepatan sabuk direncanakan untuk 10 sampai 20 meter per sekon pada umumnya dan maksimal sampai 25 meter per sekon. Daya maksimum yang dapat ditransmisikan kurang lebih 500 kW. Yang keempat, motor listrik. Motor listrik berfungsi sebagai tenaga penggerak. Misalkan di sini kita tengah merancang mesin pemarut. Penggunaan dari motor elektrik ini disesuaikan dengan kebutuhan daya dari mesin pemarut tersebut, yaitu daya yang diperlukan dalam proses pemarutan. Langsung saja kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu mekanika kekuatan bahan. Mekanika kekuatan bahan teknik dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kekuatan suatu konstruksi, baik di bidang teknik mesin maupun gedung dan bangunan atau teknik sipil. Banyak hal yang dipelajari dalam mekanika kekuatan bahan teknik. Hal-hal tersebut yaitu jenis pembebanan yang diberikan terhadap suatu konstruksi, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, tegangan yang terjadi karena konstruksi atau pembebanan,
mempelajari jenis bahan dan kasus pembebanan yang diberikan sampai menentukan tegangan yang diizinkan. Fungsi mekanika. Fungsi mekanika terbagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan dimensi yang proporsional. Yang kedua, menentukan beban maksimum. Yang ketiga, menentukan bahaya yang sesuai atau cocok. Gaya dalam dan pembebanan. Gaya dalam adalah gaya yang terjadi di dalam suatu elemen konstruksi mesin atau batang. Gaya dalam ini sebagai akibat adanya pengaruh dari gaya dari luar yang bekerja. Gaya dalam diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu gaya normal atau gaya aksial, gaya tangensial atau gaya melintang. Pembebanan adalah dalam ilmu mekanika kekuatan bahan teknik yang dimaksud pada arah kerjanya. Pembebanan dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu pembebanan tarik, pembebanan tekan, pembebanan bengkok, pembebanan geser, dan pembebanan puntir. Tegangan. Tegangan ialah besarnya gaya yang diberikan persatuan luas penampang. Tegangan diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu tegangan normal dan tegangan tangensial. Sedangkan menurut jenis pembebanan yang diberikan, tegangan diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu tegangan tarik, tegangan geser, tegangan tekan, tegangan puntir, dan tegangan bengkok. Saya Renatan, di sini saya akan menjelaskan 2 materi, yaitu kekuatan material dan mekanika fluida dan penerapannya. Teori kekuatan material. 1. Sifat mekanik. Sifat mekanik adalah sifat yang menyatakan kemampuan suatu material atau komponen untuk menerima beban, gaya, dan energi tanpa menimbulkan kerusakan pada material atau komponen tersebut. Kekuatan atau strength. Kekuatan merupakan kemampuan suatu material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah berdasarkan pada jenis beban yang bekerja. Kekuatan dibagi dalam beberapa macam, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Kekakuan atau stiffness. Kekakuan atau stiffness adalah kemampuan suatu material untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau elastisitas. Elastisitas diidentifikasikan sebagai kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan, atau dengan kata lain kemampuan material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami deformasi. Plastisitas adalah kemampuan material untuk mengalami deformasi plastik, perubahan bentuk secara permanen tanpa mengalami kerusakan. Material yang mempunyai plastisitas tinggi dan dikatakan sebagai material yang ulet, sedangkan material yang mempunyai plastisitas rendah dikatakan sebagai material yang getas. Keuletan. Keuletan adalah suatu sifat material yang digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Material duktil ini harus kuat dan lentur. Keuletan biasanya diukur dengan suatu periode tertentu. Persentase kerenggangan sifat ini biasanya digunakan dalam bidang perteknikan, dan bahan yang memiliki sifat ini antara lain besi lunak, tembaga, aluminium, nikel, dan lain-lain. Ketangguhan. Ketangguhan merupakan kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Kegetasan. Kegetasan adalah suatu sifat bahan yang mempunyai sifat berlawanan dengan keuletan. Kerapuan ini merupakan suatu sifat pecah dari suatu material dengan sedikit pergeseran permanen. Material yang rapuh ini juga menjadi sasaran pada beban. Materi yang kedua yaitu mekanika fluida dan penerapannya. Mekanika fluida merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan alam, tepatnya mekanika yang mempelajari tentang zat air
dalam keadaan bisa mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida cairan mempunyai permukaan bebas dan masanya akan mengisi sesuai dengan volumenya serta tidak termanfaatkan. Fluida gas tidak mempunyai permukaan bebas dan masanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruangan serta dapat dimanfaatkan. Sedangkan fluida berdasarkan mengalir atau tidaknya terbagi atas dua juga, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida juga memiliki ciri-ciri aliran, ada 4, yaitu aliran tunak, aliran termanfaatkan, aliran berolak, aliran kental. Penerapan fluida, manfaat dan terapan fluida baik fluida statis maupun fluida dinamis bagi kehidupan sangat banyak dan bermanfaat bagi manusia untuk mempermudah aktivitas. Berikut adalah contoh penerapan fluida yang ada di sekitar kita. Mesin dan alat, mesin dongkrak, pompa hidrolik, ban sepeda, mesin hidrolik, mesin line boring, piringan rem, karburator, kendaraan, kapal selam, balon udara, kapal laut, kesehatan dan kimia, ventrikular dan artificial heart, hidrometer,